Shalom Alaihim, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga menyemangati kita untuk meyakini kelangsungan berkat Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Inilah berkat yang Tuhan hadirkan untuk kita menjalani kehidupan di hari ini pada edisi edisi Rabu 19 Februari 2025. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, Yogyakarta. Sabda Tuhan didasarkan pada Injil Lukas ayat 37 sampai dengan 52, namun hendak saya bacakan hanya ayat 37 sampai 41 dan yang ke-52. Dan untuk tema saat ini saya sampaikan demikian, lahir dan batin yang tak terhalang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Ya Tuhan Bapa Surgawi, saat ini kami naikkan syukur, Engkaulah Tuhan sumber pertolongan yang memberi hari baru bagi kami dengan segala keberadaan kami. Sehingga ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ini Tuhan menjadi sumber pengharapan. Di dalam setiap hal Engkau menolong kami, dan pertolongan menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan tugas kewajiban, baik ketika kami bergumul dalam situasi yang serba sulit maupun ketika kami merasakan banyak kebahagiaan. Karena kehadiran-Mu Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk merasakan Engkaulah Tuhan, Sang Immanuel sejati, yang secara khusus hari ini, pada saat ini pula, Engkau hadir dalam sabda-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus, menyertai kami sekalian, memampukan kami memetik hikmah-Nya dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami sangat bersukacita akan firman-Mu. Kau berkenan pakai Radio Petra menjadi pengantara berkat melalui pancar siar yang Engkau jadikan sarana memberkati kami sekalian dan banyak pihak yang beroleh berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 52 dari 1 perikop sampai dengan 54. Hendak saya baca ayat yang ke-37 sampai dengan 41 dan kemudian pada ayat yang ke-52. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan
menjadi bersih bagimu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, ada satu lagu rohani populer yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh Nikita. Judulnya Tetap Setia. Liriknya antara yang demikian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Satu ungkapan dari suasana batin pencipta lagu atau siapapun yang melantunkan ataupun siapapun saya Bapak Ibu yang menyanyikan lagu ini adalah ungkapan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, mempersilahkan Tuhan meneliti hidupnya. Bagaimana Tuhan dipersilahkan untuk menilai hatinya. Saya rasa ini adalah bentuk kesadaran dari umat. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Keimanan kepada Yesus Kristus sedemikian rupa dipertaruhkan dalam bentuk pertanggungjawaban. Ini sangat luar biasa, sangat mendalam. Menelisik dari apa yang ada dalam Injil Lukas 11. Mengungkapkan tentang bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sesungguhnya diberi kesempatan oleh Tuhan memanfaatkan pemikiran, paham betul tentang kitab suci, kitab Taurat pada masa itu. Namun apakah di dalam sikap perbuatan sesuai dengan isi yang ada di dalam firman Tuhan, dan terlebih di dalam suasana batin yang ada dalam diri ahli-ahli Taurat. Pranata-pranata yang ada di dalam kitab suci sesungguhnya adalah membawa manusia ke dalam kebaikan sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan dan harus hidup kudus. Namun pada kenyataannya, praktek dari penyelenggaraan apa yang diimani berdasarkan peraturan-peraturan telah diberlakukan sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mengapa seseorang, andaikan tidak melakukan peraturan, kemudian begitu rupa dijustifikasi menjadi hal-hal yang kemudian dijatuhkanlah sanksi sedemikian rupa. Pada kasus tertentu, umat yang melakukan sesuatu hal yang dianggap keliru karena tidak sesuai dengan perintah dari hukum-hukum Taurat akan dijatuhkan hukuman yang mengerikan. Ketika Yesus diundang untuk makan bersama dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan luar biasa, menjadi pintu masuk bagi Yesus Kristus. Untuk orang-orang Farisi dicelikkan matanya. Mereka orang berpengetahuan dan pasti akan menerapkan nilai-nilai dari apa yang ada dalam pengetahuan kitab suci terhadap orang kebanyakan bangsa Israel. Dan ketika mereka melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, maka disitulah
menjadi penyebab tentang bagaimana problematika sehingga terjadi percakapan yang tentu saja sampai pada diskusi, sampai pada mengungkapkan dalil barangkali demikian. Karena biasanya akan seperti itu ketika permasalahan muncul, orang mencari dasar teologis dan sebagainya, mencari rujukan ayat dan sebagainya untuk pembenaran dengan dalil-dalil yang ada. Yesus jelas dipersalahkan berdasarkan peraturan hukum Taurat. Karena sebelum makan orang harus bersih dulu tangannya. Ini pintu masuk bagi Yesus untuk mencelikkan mereka, sebab yang dikehendaki Allah sesungguhnya adalah bagaimana kebersihan hati. Hati yang bersih. Lebih dari fisik. Yang mungkin sudah dibersihkan dengan air. Sebab Yesus melihat praktek hidup orang-orang Farisi. Itu kanlah kelompok-kelompok orang yang juga memahami kitab Taurat, ahli-ahli Taurat. Yang seringkali menjustifikasi umat ketika umat tidak melakukan hal sebagaimana yang ada dalam aturan-aturan. Apa yang disampaikan Yesus ini adalah menjadi bagian pengajarannya untuk orang melihat secara utuh. Manusia dapat merasakan secara utuh kepentingan Tuhan menyatakan kehendaknya. Bukan hanya persoalan jasmani, namun juga persoalan hati nurani, lahir dan batin. Harus sesuai, harus baik, harus bersih. Orang-orang Farisi menimbang orang lain berdasarkan persoalan fisik semata. Ini yang dikritik oleh Yesus. Persoalan bagaimana tangan yang kotor barangkali langsung makan tidak akan menjadi penghambat. Yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang adalah bagaimana orang menilai orang lain dengan hati yang tidak baik. Seringkali firman Tuhan, peraturan-peraturan yang ada dijadikan senjata untuk menghalangi niat baik seseorang menjalani kehidupan kerohaniannya. Ada banyak yang dibuat oleh manusia yang menjadikan manusia yang ingin mengungkapkan hal baik kepada Tuhan menjadi terhambat. Ada orang yang ingin kembali kepada gereja atau pihak lain yang ingin percaya kepada Tuhan Yesus, bergabung dengan gereja. Ada banyak aturan yang membuat orang kemudian menjadi terhalang. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dengan kehidupan lahiriah kita, dengan kehidupan batiniah kita, dengan interaksi sosial kita, dan juga suasana kehidupan pribadi yang harus tentu saja semuanya dalam keadaan kondisi baik. Membersihkan suasana kehidupan fisik, lahiriah, dan sangat baik. Namun lebih utama adalah suasana batiniah yang juga harus bersih. Tentu saja ini mengingatkan kita untuk tidak melihat pihak lain dari yang nampak. Tapi bagaimana hal-hal yang tentu saja dorongan spiritualitas kehidupan iman dalam suasana hati dan batin yang terus kita hidupi dalam suasana bersih. Dalam hal ini adalah kekudusan, kemurnian hidup di hadapan Tuhan yang suci, yang kudus menjadi sangat penting pula. Sehingga hal inilah kalau orang-orang Farisi tersandung karena menghalangi orang-orang dengan dalih pranata-pranata yang dikedepankan secara fisik, maka ini menggugah semangat kita, menyadarkan kita. Jangan sampai kita menghalangi atau menjadi penghalang mereka-mereka yang rindu akan kemuliaan Tuhan
dengan dalih pranata-pranata. Orang berjuang sedemikian rupa mengedepankan pranata-pranata berkaitan dengan kepentingan fisik, namun lupa bagaimana menghidupi batiniah mereka-mereka yang rindu akan kemuliaan Tuhan. Pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, merangkum dari firman Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan memperlengkapi manusia dengan pengetahuan, dengan kitab suci, dengan firman Tuhan. Yang kiranya ini kita jadikan dasar melihat hidup ini secara utuh, melihat kehidupan ini secara utuh pula, jasmani dan rohani. Kita tidak akan melakukan justifikasi hanya karena persoalan fisik. Yang tidak kelihatan, yang justru itulah yang seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi pintu masuk untuk menilai diri sendiri ataupun menilai orang lain. Yang kedua, dengan semangat firman Tuhan ini semoga menolong kita untuk menjadi pengantara berkat. Memberikan kesempatan bahwa ketika hidup ini sudah dikuduskan oleh Tuhan secara jasmani, yang sesungguhnya Tuhan juga menyucikan hidup kita secara batiniah. Sehingga kita harus terus merawat dan menghidupinya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Supaya tidak ada penghalang bagi siapapun untuk masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pemikiran kita, ucapan dan sikap kita bisa berbeda karena tuntutan banyak hal yang membuat kita menuntut orang lain atau orang lain menuntut kita. Namun yakinlah dengan penyadaran akan kebenaran firman Tuhan, sekarang ini kita akan menilai hidup berdasarkan terang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan kita lakukan dengan sepenuh hati, bukan untuk membelenggu diri sendiri ataupun membelenggu orang lain, menjadi hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Semoga ini menjadi cara bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengumandangkan kebaikan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, dan kita tidak membuat hal yang menghalangi kehidupan diri sendiri ataupun pihak lain layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur atas firman-Mu Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami memberlakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kehidupan yang Kau anugerahkan kami jalani. Pemenuhan kebutuhan fisik maupun juga kebutuhan kerohanian. Jadi satu kesatuan untuk kami meyakininya tidak akan menjadi penghalang. Dengan apapun yang ada dalam kehidupan ini, dan kami tidak ingin membuat penghalang bagi orang lain ataupun pihak lain untuk beroleh belas kasih-Mu, kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami seringkali membelenggu dengan pemikiran kami, bahkan juga kami membuat hal-hal yang kami gunakan sedemikian rupa untuk menghambat berkat-Mu bagi orang lain, yang sesungguhnya itu membuat kami terhalang. Bahkan kami juga seringkali menggunakan firman-Mu untuk kepentingan tidak benar, demi menghambat orang lain menerima terang atau berkat-Mu itu. Ini semua menjadi penyadaran bagi kami ya Tuhan. Kami meyakini Kau membersihkan hati kami. Karena kami tidak melihat, dan kami tidak ingin melihat kehidupan ini dengan mata pemahaman kami yang sempit ini. Namun kami akan membebaskan mata dan mata batin kami dalam terang-Mu yang kudus, Roh-Mu yang bekerja. Supaya kami objektif mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuh hati. Dan pagi ini kami membawa kehadirat-Mu Tuhan, dan mohon kelangsungan berkat untuk setiap tugas kewajiban yang kami laksanakan. Sebagai orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah adiuswo. Dan berkati untuk menjadi pengantar berkat bagi seluruh anggota keluarga dimanapun berada, bahkan ada yang tidak seiman. Kau berkati sebagai pengantar berkat untuk anak cucu anggota keluarga, bahkan juga
anak cucu anggota keluarga Tuhan berkati pula, dapat menghayati apa yang menjadi kebenaran-Mu, sikap hormat dan mengasihi orang tua, baik yang masih lengkap maupun yang sendiri. Tuhan berkati ketika seluruh anggota keluarga melaksanakan kewajiban bekerja, berwirausaha, bahkan juga menggunakan jasa online, purna tugas, studi, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang swasta maupun negeri, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Tuhan berkati. Perjuangan untuk melangsungkan apa yang menjadi kewajiban dalam kehidupan ini, Tuhan juga berkati. Meletakkan dasar keimanan, mencari pekerjaan, mencari jodoh, yang masih terus mencari jati diri, dengan kebimbangan keraguan kami meyakini Engkau berikan kemantapan untuk terus dan tetap setia kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan. Lingkupi seluruh anggota keluarga dengan kemurahan-Mu. Dan setiap anggota keluarga terbuka hati Engkau selidiki dengan hati nurani yang baik, sehingga pola pikir, tutur, dan sikap sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan yang hakiki dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati, dalam terang Roh Kudus pula. Berkati saudara-saudara kami dan Engkau tolong yang bergumul dalam situasi sulit karena perekonomian, upaya kesembuhan yang dilakukan baik rawat jalan maupun opnam. Begitu pula saudara-saudara kami yang melaksanakan kewajiban ketika sedang tidak bersama kami karena bepergian maupun karena beberapa saat lamanya dengan pekerjaan di tempat yang jauh. Tuhan berkati. Begitu pula kami sekalian Tuhan menjadi warga gereja dari berbagai denominasi. Engkau juga menolong kami untuk melaksanakan kewajiban dalam kehidupan bergereja. Bersama dengan para pemimpin gereja, bahkan juga ketika gereja memberikan penugasan kepada badan-badan pembantu materi gereja atau pemimpin gereja, dalam layanan sosial kemasyarakatan apapun wujud dan bentuknya, pengabdian pada bangsa dan negara. Karenanya itu Tuhan, kami meyakini kelangsungan berkat. Kami sekalian sebagai warga gereja berperan serta di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga panggilan sosial kemasyarakatan. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu, lembaga-lembaga Kristiani, apapun wujud dan bentuknya menjadi layanan sosial kemasyarakatan, adalah bentuk panggilan untuk pengabdian yang tulus ikhlas, mewujudkan kebaikan kebenaran pada bangsa dan negara, bahkan sesama manusia. Begitu pula tatkala gereja memberikan penugasan kepada pergerakan-pergerakan, organisasi-organisasi, lembaga keumatan, dari remaja, pemuda, kaum perempuan, antas iman, jadi bagian dari kami untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan berkati. Begitu pula untuk Radio Petra, Tuhan berkati dalam pelayanan bagi banyak pihak. Dan berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin, bagi rakyat dan pengusaha mitra pemerintah. Di tengah hiruk pikuk kehidupan saat ini yang kami masih merasakan keprihatinan, Engkau tetap mencintai bangsa dan negara yang menjadi panggilan bagi kami untuk terus menyatakan hal baik bagi bangsa dan negara kami, khususnya anak-anak Tuhan yang berkepentingan terhadap bangsa dan negara ini. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk perubahan iklim, agar kami terus beradaptasi dengan perubahan iklim dan menyadarkan kami dengan pengetahuan yang Engkau anugerahkan dan kebenaran sabda-Mu menjadi penerang bagi kami untuk ambil bagian di dalam perbaikan kehidupan lingkungan hidup ini. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepada-Mu di antara sekian banyak keinginan kami. Engkau lebih dulu
menganugerahkan berkat dan kami sambut berkat-Mu dengan tetap setia kepada Tuhan. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih, para sahabat Petra, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan pada edisi Rabu 19 Februari 2025. Saya Pendeta Perwantoro Kurniawan undur diri dan Tuhan memberkati. Amin.